Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersuno Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya akan mengajak Anda untuk melanjutkan diskusi yang kemarin. Anda masih ingat ya, diskusi kemarin saya membahas soal larangan dari kantor Sekretariat Presiden, ini Biro Medianya begitu, yang melarang Pemda NTT itu mengunggah konten-konten kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di NTT. Kan Gibran kemarin berkunjung ke NTT itu tanggal 6 dan 7 Mei. Tanggal 6-nya sesungguhnya ada halal bihalal para purnawirawan TNI Angkatan Darat ya, tapi Gibran rupanya lebih memilih ke NTT ya. Nah, fokus kita bukan soal itunya, tapi soal larangan itu yang pada waktu itu disebutkan oleh staf Biro Protokol dan Medianya dari kantor Sekretariat Wakil Presiden itu, mereka ini boleh Pemda ini ya, karena yang ini kan sekarang yang punya media sosial bukan hanya Pemprov tapi Pemda, itu tingkat kota dan kabupaten. Dan kemarin itu kayak yang dikunjungi oleh Gibran selama 2 hari di NTT kan ada empat wilayah ya, 2 kota dan maksud saya 1 kota dan 3 kabupaten. Nah, mereka ini diminta untuk menahan diri, tidak boleh mengunggah dulu konten-konten di media sosialnya, di akun media sosial mereka, menunggu konten-konten itu semua dimuat dulu di akun media sosialnya Gibran Rakabuming. Kan ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok dan macam-macam gitu ya. Barulah setelah diunggah 2 atau 3 jam kemudian dipersilahkan ini mereka para admin akun media sosial di Pemda NTT itu untuk mengunggahnya. Pertimbangannya yang menarik pada waktu itu disebutkan bahwa dasarnya algoritma. Saya menyebut kemarin itu bagian dari political marketing. Nah, hari ini saya membaca berita di Kompas dan juga di banyak media lain dan juga saya melihat videonya, misalnya di berita Jateng itu, politik seperti itu rupanya ada namanya gitu ya. Namanya kalau di Indonesia kan itu katanya politik sundel bolong. Ini menarik sekali ya. Itu tapi ini yang mengucapkannya bukan kaleng-kaleng loh, yang mengucapkan ini seorang wanita Indonesia yang dia menjadi profesor di sebuah kampus di Kanada dan dia menulis sebuah buku dengan judul Social Media and Politics in Southeast Asia. Ini beritanya dia melakukan penelitian ini penggunaan media sosial di beberapa negara Asia Tenggara itu ya. Ini pada pilpresnya itu, pilpres di Filipina, di Indonesia kemarin tahun 2024, di Laos dan juga di Thailand gitu. Yang menulis buku ini adalah Merlina Lim ya. Jadi selain profesor asal Indonesia itu, dia juga menjadi ketua riset di Kanada bidang media digital dan masyarakat global. Dan dia mengungkapkan temuan dia, ada hubungan yang erat antara media sosial dengan dinamika politik akar rumput di Asia Tenggara. Merlina ini juga menyebut maraknya penggunaan artificial intelligence, AI, dan media sosial oleh politisi berdampak pada pandangan dan pilihan politik masyarakat yang dimanipulasi oleh algoritma. Merlina ini saat ini berada di Indonesia dan dia itu memaparkan hasil penelitian atau apa yang ditulis di bukunya itu dalam sebuah acara yang digelar oleh ini semacam dosen tamu begitu ya, digelar oleh Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Undip di Semarang. Dia menyebutnya ini dalam istilahnya sebenarnya algoritma white branding. Tapi kemudian kalau diterjemahkan di Indonesia itu sebagai politik sundel bolong. Ini luar biasa dia menggunakan istilah yang mudah dicerna oleh publik. Nah, apa sih yang maksudnya politik sundel bolong itu? Di depannya kelihatan cantik, seksi dan sebagainya, tapi di belakangnya bolong. Dan kalau sundel bolong bukan hanya bolong, tapi menakutkan sebenarnya di belakangnya gitu ya. Itulah yang dilakukan sekarang oleh para politisi kita, terutama sekarang ini kaitannya dengan Gibran. Karena yang banyak bicara soal AI gitu kan, itu sekarang Gibran ya. Ada manuver yang saya namakan sebagai algoritma white branding atau dalam istilah Indonesia politik sundel bolong. Depannya cantik dan seksi tapi belakangnya bolong. Itu kata dia. Ini mencermati adanya penggunaan manipulasi alat-alat digital, penggunaan alat-alat digital untuk memanipulasi para pemilih begitu ya. Terutama algoritma media sosial dan AI. Ini bagian dari manuver politik itu.
Dan ini kata dia bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga banyak terjadi di beberapa negara Asia Tenggara lainnya yang dia teliti. Menurut Merlina Lim ini, penggunaan media sosial, AI, dan deepfake mampu memoles citra politisi hingga tampak sempurna secara digital sambil menguburkan rekam jejak masa lalu. Dan ini, kata dia, didukung modal finansial yang sangat besar. Dan strategi itu kian memperkuat politik pencitraan manipulatif. Jadi kata dia ini dukungan sumber finansial yang mumpuni dan untuk memanipulasi pencitraan dan memainkan emosi masyarakat. Ini terutama untuk whitening itu memutihkan ya begitu. Dan mencuci citra para political figure dan kandidat yang punya masa lalu suram. Dan hasil dari penelitiannya, dia mengakui bahwa strategi tersebut terbukti efektif untuk memenangkan hati masyarakat di Asia Tenggara. Masa lalunya yang abu-abu gelap atau bahkan berdarah-darah tercipta secara baru. Dan ini ternyata efektif digunakan di negara-negara Asia Tenggara. Yang jadi masalah itu dia menyoroti, terutama untuk kalangan generasi Z ini, ya mereka ini kan jadi pemilih pemula gitu ya. Itu fenomenanya sama di Filipina, Indonesia, Kamboja, dan Thailand. Mereka ini adalah generasi yang ahistoris gitu ya, atau dia menyebutnya ketidakhadiran literasi sejarah yang kosong di negara-negara itu. Ya saya kira ini menarik ini karena kalau dia menyebut Filipina itu kan yang terpilih sekarang yakni Ferdinand Marcos Junior ya. Ini atau Bongbong Junior disebutnya begitu ya. Dan dia adalah putra dari diktator Filipina. Yang teringat istrinya dulu, generasi Z mungkin nggak kenal ini ya. Dulu generasi milenial mungkin sebagian kenal, tapi generasi baby boomer seperti saya ini pasti kita cukup khatam ya soal apa yang terjadi di Filipina ya. Pada waktu itu kan istrinya Ferdinand Marcos itu yang disebut punya koleksi sepatu sampai ribuan begitu dan gaun-gaun mewah itu berkuasa di Filipina dengan sebagai diktator dan kemudian tapi dijatuhkan oleh rakyatnya melalui people power. Istilah people power itu memang luar biasa kemudian banyak dikenal oleh publik terutama di kawasan Asia Tenggara ya karena ketika digunakan itu di Filipina yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang Kardinal Sin dan kemudian memunculkan seorang presiden wanita baru Corazon Aquino. Suaminya Aquino itu sebelumnya ditembak mati ketika dia ini politisi oposisi yang lama dalam pelarian di luar negeri dan ketika dia pulang ke Filipina, dia mendarat di Manila, dia kemudian ditembak mati di bandara. Dan ini kemudian memicu people power di Filipina dan kemudian Filipina itu memasuki era demokrasi. Tapi demokrasi Filipina juga kemudian gagal dan karena juga praktek demokrasinya belum cukup matang di sana dan yang terpilih kemarin akhirnya setelah sekian puluh tahun anak seorang diktator itu bisa kembali memimpin Filipina melalui pemilihan langsung ya. Karena itu tadi karena di branding, dikemas dengan tadi itu yang disebut algoritma white branding itu. Dan di Indonesia pada pemilu 2024 sebenarnya Pak Prabowo dan pasangan Gibran itu juga menggunakan strategi yang sama karena bagaimanapun juga kan Pak Prabowo ini dicitrakan sebagai dia bagian dari Orde Baru karena dia kan menantu Pak Harto dan kemudian juga dia ini adalah jenderal TNI yang pada waktu itu TNI ini adalah bagian dari penopang kekuasaan dari pemerintahan Orde Baru dan kemudian dia pada tahun 98 itu juga dituduh dia terlibat dalam sebagai salah satu pelaku kerusuhan Mei ini pada bulan Mei ini kebetulan ya walaupun kemudian itu oleh Prabowo dan para pendukungnya juga dibantah tetapi citra itu sangat melekat di kalangan para aktivis itu bahwa Prabowo itu adalah pelaku penculikan para aktivis pada tahun 98. Nah, kalau sebelumnya itu upaya politiknya itu nggak berhasil, tetapi melalui strategi kampanye kemarin itu yang melalui strategi gemoy gitu ya melalui algoritma dan kemudian juga melalui AI dan sebagainya itu cukup berhasil. Dan kemudian gemoy misalnya tarian-tarian gemoy itu kan pada Pilpres kemarin cukup populer. Oke, kita tidak membahas apa yang terjadi pada pemilu 2024 lalu. Tapi kita ini akan melihat bahwa tanda-tandanya strategi yang sama itu akan dilakukan juga oleh Gibran Rakabuming. Nah ini kelihatannya mungkin Pak Prabowo kemarin kenapa menggunakan strategi ini ya karena dia kemudian berpasangan dengan Gibran. Apakah kemudian itu akan diulang lagi nanti pada Pilpres 2029 ketika katakanlah Pak Prabowo dan Gibran itu saling berhadapan. Ini kan mereka satu guru satu ilmu ini sesungguhnya gitu dan konsultannya sama sebenarnya mereka. Jadi konsultan yang digunakan juga sama dengan konsultan yang digunakan oleh Bongbong Junior di
Filipina. Ini kan sangat terlihat apa yang dilakukan oleh Gibran. Itu kan terlihat tadi permintaan dari staf Biro Protokol dan medianya dari Setpapres yang minta agar jangan diunggah dulu konten-kontennya karena itu berkaitan dengan algoritma. Memang sangat kelihatan sekali bahwa Gibran itu mengandalkan itu dan dia coba dipoles itu di situ. Tentu Anda belum lupa ya kemarin ketika ribut-ribut dia membuat konten-konten yang cukup serius setelah selama ini dia hanya membuat konten-konten kacangan gitu, misalnya ya bagi-bagi susu, bagi buku dan kemudian berubah menjadi bawa tukang cukur, bagi-bagi skincare dan sebagainya. Kelihatannya Gibran kemudian coba dipoles untuk naik kelas ya. Anda ingat ketika dia kemarin bicara soal bonus demografi yang kemudian dibully habis-habisan oleh netizen dan setelah itu dia nggak kapok dan kemudian dia membuat konten berikutnya yang cukup serius ya soal sepak bola, soal PSSI, soal hilirisasi dan sebagainya. Dan pada waktu itu memang kelihatan sekali bahwa ini tim konsultan dari Gibran ini mencoba untuk membuat Gibran naik kelas karena citranya selama ini kan dia dianggap sebagai wakil presiden yang tidak kapabel. Dan ini tentu saja oleh para lawan-lawan politiknya, bukan hanya lawan politik ya, kelompok-kelompok oposisi terus mendowngrade Gibran dengan kapasitasnya yang terbatas itu. Karena itulah kita kemudian coba di scale up gitu, dinaikkan kelasnya bahwa dia juga bisa kok bicara topik-topik yang cukup serius. Sayangnya tim digitalnya ini nggak cukup cukup prepare, nggak cukup persiapan, nggak cukup matang sehingga dampaknya yaitu tadi justru malah Gibran dibully karena dia kelihatan sekali kalau dia memang hanya membaca gitu. Jadi bukan ide yang muncul dari kepalanya tapi dia hanya membaca, itu kelihatan dari ekspresi wajahnya. Dan pada waktu itu kemudian banjir dislike. Nah, yang kedua itu yang lebih konyol karena dia rupanya tidak mau lagi terkena bulian semacam itu. Selain dislike-nya disembunyikan, dia juga rupanya kemudian mengerahkan buzzer untuk rame-rame mendislike. Tapi konyolnya kan eh, ternyata mereka tidak menyiapkan secara rapi. Karena bagaimana mungkin konten yang baru ditonton cuman di bawah 10.000 orang, tetapi yang like-nya itu mencapai di atas 40.000. Dari sini memang kelihatan sekali bahwa timnya Gibran itu sekarang sedang bekerja sangat serius menggarap secara digital. Dan tadi kan hasil penelitian dari Profesor Merlina Lim tadi itu kan sangat jelas ini sasarannya kalau ini di Indonesia tentu adalah generasi Z, bahkan sekarang generasi Alpha dan Beta yang akan jadi pemilih di masa depan. Dan mereka ini adalah generasi yang ahistoris, mereka nggak banyak di antara mereka, tapi saya kira kalau generasi Z sudah ngerti soal anak haram, konstitusi dan sebagainya. Tapi generasi berikutnya saya kira mereka nggak paham soal itu, apalagi kalau mereka generasi yang tumbuh bersama TikTok gitu, yang konten-kontennya receh gitu, yang mereka sama sekali tidak membahas soal-soal yang serius, termasuk juga soal pelanggaran di Mahkamah Konstitusi. Jadi makanya saya mengingatkan ini harus hati-hati Gibran ini ya, karena apa? Karena dia jelas ini ditopang oleh mesin yang cukup kuat ya. Ini dan kemudian dari sisi finansial dipastikan Pak Jokowi selama 2 periode memerintah itu ya dia pasti sudah cukup punya modal lah untuk mempersiapkan pertempuran pada tahun 2029. Belum lagi kedekatannya Pak Jokowi dengan para Taipan gitu, dan figur seperti Gibran tuh pasti lebih disenangi oleh para Taipan. Jadi dari situ benar juga seperti katakan oleh Profesor Lim tadi itu bahwa ditopang oleh kekuatan modal yang sangat besar gitu. Tapi saya kira mungkin yang luput dari Profesor Lim, tapi saya kira nggak luput karena dia fokusnya penelitiannya adalah pada digital tadi. Tapi kalau kemarin kita pengalaman dari Pilpres 2024 itu kan Prabowo Gibran ditopang, terutama Gibran ditopang oleh kekuasaannya Pak Jokowi yang pada waktu itu mengerahkan berbagai sumber daya APBN untuk bansos, dan kemudian dari infrastruktur kekuasaan kan dia bisa mengerahkan aparat penegak hukum, ASN dan birokrasi untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Nah, pada tahun 2029 nanti ini kan kalau mereka bersaing siapa yang lebih bisa mengerahkan itu? Dari Jokowi saya kira Jokowi pasti akan masih terus berusaha mencengkeramkan tangan kekuasaannya untuk supaya dia cawe-cawe di pemerintahan sehingga dia masih juga bisa mengerahkan mesin-mesin politik di pemerintahan. Tetapi saya kira Pak Prabowo dan Gerindra juga tidak tinggal diam. Karena apalagi sekarang ini kan banyak sekali rumor yang menyebutkan bahwa Gibran itu sebenarnya sudah diabaikan oleh Pak Prabowo. Dia tidak banyak dilibatkan.
Ya bagaimana mau dilibatkan ya kalau kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan dia sebenarnya lebih tertuju pada kampanye bukan untuk bagaimana memperbaiki kondisi perekonomian negara ini. Ini memang Pak Prabowo ini posisinya sangat berat karena dia ini sekarang ini kalau judul film saya sering menyebutkan sebagai sleeping with enemy ya tidur bersama dengan musuh, tidur seranjang dengan musuh karena sebagai presiden dan wakil presiden karena dipastikan ini Gibran akan maju pada Pilpres 2029 dan Pak Prabowo sendiri sudah dimandatkan oleh Partai Gerindra untuk maju pada Pilpres 2029. Nah, tapi problemnya Pak Prabowo itu punya beban dia harus memperbaiki perekonomian negara yang ancur-ancuran, APBN-nya babak belur karena proyek ugal-ugalan yang diwariskan oleh presiden sebelumnya Jokowi yang notabene adalah bapaknya Gibran. Belum lagi persoalan-persoalan politik dan sebagainya yang dia harus hadapi. Sementara Gibran nggak punya beban apapun gitu. Jadi dia lebih memanfaatkan waktu luangnya dia itu sebagai wakil presiden untuk berkampanye. Ya keliling terus ke berbagai daerah termasuk kemarin itu ke NTT itu untuk buat konten. Jadi tolong dicatat dan saya juga berkali-kali mengingatkan bahwa hati-hati dengan Gibran. Ini dia berbahaya sekali. Dia ini jangan di underestimate bahwa kelihatannya Anda disebut pelongo-pelongo dan sebagainya. Tapi kalau dengan pemilih yang ahistoris, dengan demografi kita yang penduduknya juga pendidikannya sangat rendah, dengan IQ kita yang masih rendah yang rata-rata di bawah 78%, ya figur seperti Gibran ini yang dikemas secara luar biasa, yang tadi itu disebutnya algoritma white branding, itu algoritma white branding, artinya di branding secara bersih gitu, diputihkan, ya orang akan anak-anak ini nggak akan tahu bahwa Gibran itu dia pada menjadi calon presiden pada waktu itu dan kemudian terpilih menjadi wakil presiden itu melalui cara yang curang, melalui cara yang inkonstitusional. Buat mereka Gibran itu sama seperti Jokowi di masa lalu adalah gue banget gitu ya. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.